Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan wabah penyakit virus corona ini agar cepat berakhir dan hilang dari negara kita. Oke, terima kasih. Di pertemuan bahasa Indonesia ini, kali ini Bapak mungkin melalui video ini ya, supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi ya, dan sekaligus menambah ilmu juga, menambah wawasan terutama untuk Bapak juga ya. Jadi di sini di modul paket C ya, setara SMA ya atau MA, modul 1 ini bahasa Indonesia ini tentang menyikap ilmu pengetahuan di sekitar kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini menyikap ilmu pengetahuan di sekitar kita di modul paket C, modul 1 kita lewatin ya. Nah, di sini ada daftar isinya, kita lihat daftar isinya. Nah, daftar isinya di sini ada di unit 1 ada alam sekitar kita yang luar biasa. Nah, di unit 2 ada menganalisis struktur kebahasan serta menyusun teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi ada 2 unit nih di sini di modul 1 ini. Oke. Terus kita lihat lagi next ya, kita langsung. Nah, oke, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul 1 tentang menyikap ilmu pengetahuan di sekitar kita, Anda akan mampu. Nah, yang pertama menjelaskan teks laporan hasil observasi. Yang kedua menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga menulis teks laporan hasil observasi dengan isi dan aspek kebahasaan yang benar secara kontekstual. Nah, oke. Nah, itu tujuannya ya. Nah, kita next, kita lewatin. Oke. Nah, di unit 1. Sekarang di unit 1 atau di bab 1 di pertemuan bahasa Indonesia ini, di sini alam sekitar kita yang luar biasa. Nah, tujuan dan petunjuk belajar. Nah, di sini ada setelah selesai mempelajari materi pelajaran unit 1 ini, Anda diharapkan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau LHO ya. Nah, satu lagi di bawahnya menentukan isi pokok teks. Yang kedua menanggapi isi teks LHO. Nah, yang satu lagi 1.2 menginterpretasi isi teks LHO. Nah, seterusnya sampai menginterpretasi isi teks LHO. Nah, yang kedua pokok-pokok materi LHO ya. Pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks LHO, tujuan teks LHO, isi dalam teks LHO, makna kata khusus teks LHO. Nah, itu ya. Dan yang di bawahnya ada peta konsep. Nah, peta konsep ini teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, di sini di bawahnya peta konsepnya mengidentifikasi teks LHO, menginterpretasi teks LHO, menganalisis struktur dan aspek kebahasan teks LHO, terus menulis teks LHO juga. Nah, jadi ini peta konsepnya ya. Oke, kita next. Sini ada. Nah, di sini untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan di bagian sebelah kiri ya, Anda harus membaca materi pelajaran secara saksama dan jangan merasa segan atau malu untuk mempelajarinya. Berulang-ulang Anda juga diingatkan untuk mengerjakan setiap aktivitas belajar yang tersedia. Nah, buatlah catatan kecil untuk materi pelajaran yang belum Anda pahami. Nah, sini kita lihat langsung
kegiatan belajar 1. Nah, mengidentifikasi ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi atau HLO. Nah, di sini kalian bisa lihat nama sore. Nah, perhatikan, pernahkah kamu mendengar atau membaca teks laporan hasil observasi? Tentu kamu pernah melihat acara di televisi tentang flora dan fauna yang ingin menjelaskan dari sisi pengetahuan, atau pernahkah kamu membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi ilmiah? Nah, teks laporan hasil observasi dapat ditemukan di buku pengetahuan atau buku ilmiah populer. Buku tersebut membahas secara sistematis karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau suatu konsep. Nah, amati contoh buku berikut. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada mengenai jenis tanaman. Di sini ada Aglonema Indonesia. Wah, ini pohonan yang dulunya ini sangat mahal ya. Gitu kan tanaman ini. Nah, terus ada lagi biota laut. Nah, aneka ragamnya. Nah, terus di sini juga ada lagi masalah hewan laut dapat ditulis dalam bentuk teks deskripsi dan teks hasil observasi. Nah, di sini pantai dengan hewan lautnya yang ditulis pada teks deskripsi seperti yang telah kamu pelajari sebelum. Nah, menggambarkan atau mendeskripsikan. Nah, jadi di sini buku tentang biota laut akan memaparkan pengertian biota laut, jenis-jenis biota laut, dan manfaat biota laut bagi kehidupan. Nah, pada laporan hasil observasi tentang pantai dijelaskan mengenai kehidupan yang ada di dalam laut, khususnya kehidupan hewan-hewan laut. Nah, di sini ini ya. Terus sebelum kita mempelajari teks laporan hasil observasi, ya, di sini kita lihat, bacalah puisi berikut dan ceritakan isinya secara lisan. Nah, ini di sini mengenai keagungan Tuhan. Nah, di antara samudra yang luas tak bertepi, di antara terumbu karang nan menakjubkan, tiba-tiba ribuan ikan kecil datang melenggok dan berputar bagai penari yang lincah. Ku terpesona, ku dibuatnya. Aku terdiam dalam saluran air yang sahdu. Tuhanku, betapa dahsyat ilmumu tentang lautan ini. Bagaimana ku singkap ilmumu yang maha luas. Tentang dunia dan seisinya, aku tertunduk akan kebesaranmu. Nah, ini puisi mengenai tentang keagungan Tuhan. Nah, untuk di pertemuan modul 1 ini nanti kalian bisa menjawab ya di komennya ya. Di komen nanti, di komennya jangan lupa keagungan Tuhan. Nah, di puisi ini kalian nanti bisa menjawab di komennya jawabannya. Jadi pertanyaannya di situ ya. Sebelum kita mempelajari teks laporan hasil observasi, bacalah puisi berikut dan ceritakan isinya secara lisan. Jadi isi tentang keagungan Tuhan nih dari isi puisi ini maksudnya apa sih ya? Intinya tentang apa ya? Nah, kalian ceritakan dan jawabannya boleh kalian di komen ya, di komen. Jadi itu untuk pertemuan pertama ini, dan jangan lupa tanda absennya bisa kalian like ya, dan kalian subscribe. Oke, terima kasih di pertemuan pertama ini ya. Nanti akan saya cek kembali untuk komennya. Oke, sampai jumpa. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.